Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama keluarga kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Ditambah pada minggu ini kita akan merayakan Minggu Advent, minggu-minggu di mana kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Mari saya mengajak untuk kita semua, kita siapkan hati kita untuk mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah ini. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga selesai. Amin. Mari saya mengajak untuk kita semua, kita memuji Allah kita menyembah dan memuji Dia, dan mari kita berkumpul untuk bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian dari KPPK 108, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, dan bala surga pun bernyanyi. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Musik saja. Biarlah melalui pujian ini kita terus menyembah dan memuji Dia sepanjang kehidupan kita. Kita akan nyanyikan bait yang ketiga, Ya Tuhan yang lahir pada hari ini. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Bapa bahwa kami datang di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau, untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian-pujian yang kami menaikkan pada hari ini. Dan juga biarlah kiranya Engkau berkati setiap ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Khususnya Engkau yang berkati setiap hati kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, biarkannya Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan doa kami ini demi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita membuka petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Sekali lagi dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Kita akan membacakannya 2 kali. Saya yang pertama, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang kedua. Dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Demikianlah petunjuk hidup baru untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Dan firman Tuhan ini telah digenapi di dalam Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa umat manusia, termasuk dosa kita semua. Dan kita sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa. Sepanjang hidup kita, kita terus mencemarkan namanya. Sepanjang kehidupan kita, kita terus melakukan apa yang tidak dikehendaki olehnya. Oleh sebab itu, mari saya mengajak untuk kita semua, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita mengakui segala pelanggaran kita kepada Tuhan, agar kita bisa diberikan hidup yang baru untuk bisa dilayakkan bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mengakui dosa kita, kita akan menyanyikan pujian karena Dia memberikan hidupnya. Waktu kecil kita merindukan Natal. Waktu kecil kita merindukan Natal. Hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia beri hidupnya, karena kita Dia tanggung derita, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah dari Bapa. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu
anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia beri hidupnya, karena kita Dia tanggung derita agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia beri hidupnya, karena kita Dia tanggung derita agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala pengorbanan-Mu yang Kau curahkan atas semua manusia 2000 tahun yang lalu, di mana karena Engkau sangat mencintai kami sebagai manusia berdosa, Engkau rela disalibkan, Engkau rela memberikan hidup-Mu untuk menggantikan segala dosa-dosa kami. Dan kami tahu Bapa, sepanjang kehidupan kami, walaupun kami tahu bahwa Engkau sendiri yang menyelamatkan hidup kami, tetapi kenyataannya dalam kehidupan kami sering mencemarkan nama-Mu. Kami sering melakukan setiap dosa-dosa yang kami perbuat sepanjang hidup kami. Kami terus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ampunilah segala dosa kami, karena kami tahu kami sebagai manusia berdosa, kami ini layak untuk dibinasakan. Tapi hanya kepada Engkau saja Bapa, kami mengaku segala dosa kami meminta ampun dan meminta pertobatan atas Engkau, sehingga hidup kami ini bisa dilayakkan untuk menjadi anak-Mu. Kami terus dimampukan untuk melakukan segala kehendak-Mu, dan kami ingin terus berkomitmen agar kami tidak jatuh di dalam dosa kami ini. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan segala pengampunan kami ini demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab secara bertanggapan. Kita membuka di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Sekali lagi dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu sekalian ayat yang ganjil, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 di bawah judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu, anak disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang baca, merenungkan serta yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah berita Natal kepada kita bahwa Yesus Kristus, Allah kita, Juru Selamat, telah lahir ke dunia ini. Dan seluruh malaikat bersorak-sorai memuji Yesus Juru Selamat kita. Mari saya mengajak untuk kita semua, kita sama-sama bersorak-sorai untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 99, Gita Sorga Bergema, dan dilanjutkan dari Pulau dan Benua. Gita Sorga Bergema, lahir Raja Mulia. Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta pemaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema. Lahir Raja Mulia, yang di sorga disembah, yang di sorga disembah. Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Lam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja Mulia. Mari sama-sama kita nyanyikan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan
Mari saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang diikrarkan sepanjang gereja segala abad. Kita mengakui pengakuan iman demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian yang terambil dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 yang kita baca tadi, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyambut Allah kita, Juru Selamat, kita nyanyikan pujian Penasehat Ajaib. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib. Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita nyanyikan lagu ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Kepada hamba yang menyampaikan, saya persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur kepadamu. Di pagi yang ceria ini, Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, berkatilah setiap firman ini, agar kami dapat mengerti dan memahaminya, sehingga kami boleh melakukannya dalam setiap perbuatan tindakan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab yang terambil dari Mikha pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya ke-4a. Sekali lagi, Mikha pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4a. Saya akan membacakannya dari sini, Bapak Ibu di rumah mengikutinya dalam hati. Di bawah perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Hai engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Amin untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, serta yang merenungkan serta yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh WL tadi, bahwa hari ini adalah hari Minggu pertama Advent. Advent berbicara dua hal. Yang pertama, mengenai persiapan hati kita menyambut Yesus Kristus yang telah berinkarnasi, dan juga merupakan peringatan bagi kita akan kedatangan Tuhan kembali. Minggu pertama yang ditandai dengan sebatang lilin yang memiliki arti, yaitu harapan. Itulah sebabnya tema kita hari ini adalah PHP, pemberi harapan pasti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mayor Harlow Kusser adalah tahanan Viet Cong selama lebih dari 5 tahun. Suatu hari ia mempublikasikan sebuah kesaksiannya yang menceritakan salah satu sesamanya tahanan Amerika, yaitu seorang marinir tangguh berusia 24 tahun. Orang ini atau marinir ini telah membuat suatu kesepakatan kepada kepala penjara. Dan beliau pun menyetujui hal demikian. Dan bahkan
komandan ini atau kepala penjara ini memberikan suatu janji baginya, yaitu akan membebaskan dia atau melepaskan dia dari penjara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemuda ini melakukan apa yang diminta darinya. Dia menjadi tahanan yang teladan dan bahkan menjadi pemimpin kelompok reformasi pemikir di penjara. Tetapi tak lama kemudian pemuda ini mengetahui bahwa kepala penjara ini membohongi dia. Bahwa kepala penjara ini tidak ada niat sama sekali untuk membebaskan dia dari penjara. Ketika pemuda ini melihat dan mengetahui, maka dia merasa kecewa. Dia putus asa. Yang dulunya rajin untuk bekerja, sekarang malas. Dia tidak mau makan dan minum. Dia hanya berbaring di ranjangnya, mengisap jempolnya, dalam hitungan minggu dia sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah penyebab kematian nabi ini diringkas sebagai suatu kata, keputusasaan. Orang yang putus asa dan tidak punya pengharapan akan hidup di dalam ketakutan dan kegelisahan. Bahkan rasa putus asa dan rasa tidak punya pengharapan inilah perlahan-perlahan membunuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali pada teks yang kita baca. Di mana teks ini berbicara tentang di mana seorang nabi kecil bernama Micha melayani di Yehuda. Dia berasal dari desa kecil yaitu Moreset di daerah Gad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Micha ini dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk pergi ke Yerusalem, untuk melayani dan berkorban bernubuat atas melawan penindasan kepada orang-orang miskin dan juga orang-orang melarat yang ada di Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang melakukan penindasan-penindasan ini adalah orang-orang yang memiliki penguasa-penguasa tertinggi. Mereka adalah orang-orang yang kaya dan mereka yang hidup di rumah mewah dan mereka tinggal di ibu kota Yehuda. Penindasan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan suatu bentuk penghukuman dan disiplinan dari Allah bagi Yehuda. Di mana pada zaman dulu seringkali Allah memakai bangsa asing untuk menindas umatnya yang dikasihinya supaya mereka kembali kepada Allah. Itulah situasi yang dihadapi oleh bangsa Yehuda pada zaman Micha. Nah, nabi ini melayani sekitar pada abad ke-8 sebelum Masehi pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Pada masa itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerosotan moral dan kompromi religius terjadi di mana-mana. Agama dijadikan alat untuk kepentingan material. Orang-orang kaya dan para penguasa menindas orang-orang miskin. Dan keadaan pada saat itu sempat membaik pada zaman Hizkia. Dan pada raja-raja selanjutnya adalah pada saat itu telah melakukan banyak kejahatan dengan melanggar tuntutan perjanjian termasuk Raja Ahaz. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada awalnya Micha ini sudah menyerukan kepada mereka agar ada pertobatan. Dan juga Micha sudah menyerukan penghukuman bagi mereka yang tidak bertobat. Baik atas Samaria maupun juga Yehuda. Dapat kita lihat di pasalnya pertama ayat yang ke-5 sampai ke-7. Beginilah firman Tuhan.
Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala petungnya akan diremukkan, segala upahnya, sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal kukumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Mikha ini telah menubuatkan kepada mereka, meskipun ini juga Mikha ini telah menyerukan pertobatan kepada mereka, tetapi bangsa ini sama sekali tidak mau bertobat kepada Tuhan. Mikha ini sebagian, nubuat Mikha ini sebagian sudah terjadi, dan kedua negara ini telah dikalahkan oleh bangsa Asyur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah ketidakmampuan ini, bangsa Yehuda ini ingin sekali dibebaskan dari penindasan, dari ketidakadilan. Mereka butuh pertolongan. Mereka berteriak seolah-olah tidak ada harapan lagi. Bangsa Yehuda telah terpojok. Tongkat yang biasanya menjadi simbol kekuasaan sekarang justru menjadi alat pukulan di tangan musuh. Tetapi Allah berjanji bahwa Tuhan akan menolong mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nubuat Mikha itu pun dia mempunyai harapan yang begitu besar. Dia berharap untuk permulaan yang baru dan untuk raja yang baru yang akan memahami hati orang-orang miskin dan orang yang rendah. Dia berharap ada seseorang yang bisa mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang menderita. Meskipun hal ini Mikha meninggal dan tidak melihat harapan yang menjadi kenyataan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi ini kepada Yehuda tidak akan mati. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Advent, harapan terdalam umat manusia menemukan penemuannya. Menantang kita masing-masing untuk menerima Dia yang mengetahui dan memahami kebutuhan kita yang telah memikul rasa sakit kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, harapan pasti apa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda dan juga untuk kita saat ini? Harapan pasti apa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda dan untuk kita saat ini? Pada ayat yang pertama, di situ mengatakan bahwa, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang-orang Israel. Pertama, atau harapan yang pertama yang diberikan Tuhan kepada mereka, Bapak Ibu, yaitu bangkitnya seorang penguasa yang memerintah umat Tuhan dengan adil dan benar. Di situ mengatakan tadi bahwa hai Betlehem Efrata. Betlehem Efrata adalah tempat kelahiran Daud, artinya rumah roti. Betlehem adalah desa yang sangat kecil. Menurut Mikha, dari tempat yang sederhana ini, Tuhan akan membangkitkan Daud yang lain yang akan menjadi penguasa atas seluruh Israel.
sebagaimana Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi rajanya dari antara anak-anak Isai. Kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 1. Maka sekarang Tuhan menyatakan bahwa dari keluarga Daud ini Tuhan sendiri akan mengangkat raja lain yang akan mewakili kebenaran dan keadilan. Keadilan Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Kota kecil ini akan menjadi kota yang besar seperti yang dituliskan oleh Injil Matius pasal yang kedua ayat 6. Karena di situ lahir seorang yang memerintah dengan adil dan benar serta memberikan keselamatan bagi umat manusia sejak dahulu kala. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang asalnya dari dulu mempunyai frasa, permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, sebaiknya kata-kata ini tidak disamakan dengan kekekalan. Di mana dalam kitab Mikha memiliki frasa yang lain yang menunjukkan pada suatu masa lampau di dalam waktu. Sebagai contoh di dalam Mikha pasal 7 ayat 1-14. Mengatakan rujukan waktu ini jelas tidak mungkin menunjuk pada kekekalan. Berdasarkan hal ini, frasa permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, di mana di ayat yang pasal 5 ayat 1 ini seharusnya ditafsirkan sebagai rujukan pada zaman dahulu, zaman Daud dahulu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengacu pada zaman Daud karena raja yang akan datang adalah keturunan Daud. Kelahiran raja baru akan kembali memenuhi janji yang Tuhan buat kepada Daud. Sekali dan untuk selamanya aku telah bersumpah demi kesucianku. Saya tidak akan berbohong kepada Daud. Garis keturunannya akan berlanjut selama-lamanya dan tatahnya bertahan di hadapanku seperti matahari. Dapat kita lihat di dalam Mazmur 89 ayat 35 sampai 36. Tuhan memperbaharui janjinya kepada Daud. Sekali lagi Tuhan mengunjungi umatnya untuk memberkati dan menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang kita baca, di dalam ayat pertama yang kita baca, di sini Mikha memberikan suatu penghiburan kepada bangsa Yehuda supaya mereka tidak hancur di dalam keputusasaan karena penderitaan mereka. Maka sekarang dalam ayat 2 ia mengatakan bahwa penderitaan itu masih akan berlangsung sampai Mesias itu lahir. Ayat kedua, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Dan hal ini Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak penafsir yang beranggapan bahwa kata-kata ini menunjuk pada kelahiran Yesus dan Maria. Tetapi Calvin tak setuju dengan penafsiran hal ini. Di mana menurut Calvin artinya adalah Israel akan seperti perempuan yang mau melahirkan. Jadi jelas pada ayat 4 ini dan 9 ini juga penderitaan mereka itu seperti perempuan yang mau melahirkan. Dengan demikian mereka menderita penderitaan yang hebat, tetapi pada akhirnya akan menyenangkan. Inilah dalam nubuat Mikha ini, mereka masih mengalami penderitaan, tetapi itu akan berakhir dengan penuh kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang raja termuda dalam sejarah monarki Inggris yaitu Henry ke-6. Ia naik tahta pada umur atau pada usia 9 bulan dan duduk di singgasana untuk dimahkotai pada usia 8 tahun. Ia naik tahta karena sang ayah kelima yang berhasil menaklukkan Prancis dan Battle of Agincourt tewas akibat disentri saat masih ia berusia 9 bulan ini. Henry kelima ini dikenal sebagai raja yang lembut dan cinta damai karena ia membenci pertumpahan darah dan sangat kontradiksi dengan perang kala itu sebelum usianya cukup menjadi pemimpin. Ia lebih tertarik dengan pendidikan dan keagamaan dibanding dunia militer.
Pakaiannya pun tidak semegah Duke atau pejabat-pejabat yang lainnya, tetapi ia lebih memilih baju seperti petani. Dia sangat merendahkan dirinya seperti orang-orang, seperti rakyatnya. Beliau termasuk adalah raja yang ketujuh dari 10 daftar pemimpin yang terlalu lama dalam kerajaan Inggris, dan ia memimpin selama 30 tahun. Apa yang perlu saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika ayahnya meninggal, pada saat umur 9 bulan itu, ayahnya meninggal. Dan ketika ayahnya meninggal, mempunyai kerajaan itu adalah pemimpin kekosongan atau kekosongan seorang pemimpin. Ya, ketika dia masih kecil, masih belum cukup umur untuk menjadi seorang pemimpin, walau meskipun dia diangkat menjadi raja. Tetapi sebelum dia menjadi raja dan seutuhnya, pada masa itu rakyatnya mengalami suatu masalah penindasan, pertumpahan darah, dan penindasan-penindasan yang lainnya. Sehingga ketika ia menjadi raja, sudah waktunya menjadi seorang pemimpin. Raja ini memimpin rakyatnya dengan lemah lembut, mengarahkan rakyatnya dan memerintah rakyatnya dengan adil dan benar. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Kristus juga merupakan memberikan harapan pasti dan yang sejati bagi setiap kita. Ia datang untuk memerintahkan kita dengan penuh belas kasihan. Pemerintahannya adil dan benar. Ia menggantikan kita di atas kayu salib dan memberikan kita keselamatan. Dulunya kita adalah orang yang tidak punya apa-apa. Dulunya kita orang yang terasingkan dan kita orang yang direndahkan. Tetapi Kristus mengangkat status kita. Kita sama di hadapan Tuhan. Orang Yahudi mengucilkan kita dari luar golongan mereka. Tetapi Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Di tengah-tengah situasi sulit seperti itu. Seperti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ia datang kepada kita untuk memimpin kita dengan adil dan benar. Tuhan datang menyelamatkan kita. Penderitaan kita sesungguhnya adalah dosa kita. Tuhan datang untuk mengampuni kita. Sekarang atau saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah menerima janji Tuhan. Kita sudah menerima kelahirannya seorang raja. Dan kita masih menjalani hidup ini sampai pada kedatangan Tuhan kedua kali. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, adakah kesiapan hati kita untuk mau dipimpin oleh Tuhan dan mau hidup di bawah pemerintahan? Pemerintahan yang kedua Bapak Ibu, pengharapan yang kedua yang diberikan Tuhan kepada Yehuda, yaitu pada ayat yang ketiga. Di situ mengatakan, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Di situ mengatakan bahwa bangkitnya seorang raja yang mengembalakan dalam kekuatan dan keagungan Tuhan. Bangkitnya seorang raja yang mengembalakan dalam kekuatan keagungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangkitnya seorang yang berjiwa betul-betul mengembalakan seperti seorang gembala yang mengasihi domba-dombanya. Di dalam ayat 1b ini membicarakan tentang seorang ayah, seorang yang bangkit memerintah Israel. Dan jelas ini menubuatkan mesianik. Penguasa atau mesiat ini akan menjalankan aturan dengan penuh kasih sayang. Dia akan bertindak sebagai seorang gembala, melindungi,
memberikan makan, menyediakan setiap kebutuhan, dan melakukan dengan kekuatan Tuhan. Dia mengembalakan dengan kekuatan Tuhan, di mana apa yang ia lakukan pasti terjadi bagi domba-dombanya. Bahkan dikatakan dia mengembalakan dengan penuh keagungan atau kemegahan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam budaya pada saat itu, orang menganggap nama seseorang lebih sekedar label untuk mengidentifikasikan orang tersebut. Mereka percaya bahwa sesuatu dari identitas seseorang terikat pada nama itu sendiri. Bahwa nama itu mengungkapkan sesuatu dari karakter esensial orang tersebut pada nama itu. Dan mewujudkan sesuatu dari kekuatan orang yang menyandang nama itu sendiri. Secara sederhananya, punya arti nama, punya arti namanya. Namanya juga harus sesuai dengan karakternya. Ya, contohnya Bapak Ibu ya. Mungkin saat ini orang mempunyai nama seperti murah hati, ya. Orangnya juga mestinya murah hati atau damai. Jangan sampai namanya jujur, tetapi hidupnya penuh dengan kebohongan. Tetapi saya juga heran, entah mengapa nama saya menjadi sedih mewarni. Padahal orangnya ceria. Mestinya nama saya itu diubah menjadi ceria mewarni Telom Benua. Tapi bercanda Bapak Ibu ya. Nah, seseorang yang menggembalakan ini, dia menyandang keagungan yang terkait dengan nama Tuhan. Salah satu tugas seorang gembala adalah menjaga keamanan domba, mengusahakan kawanan domba agar tetap bersama, mengarahkan mereka ke rumput dan air yang baik. Melindungi mereka dari musuh seperti beruang dan singa. Dalam hal ini, Mesias datang menunjukkan bagaimana seharusnya mengembalakan umat Israel. Dia sangat berbeda dengan penguasa-penguasa sebelumnya. Penguasa atau raja-raja sebelumnya menggunakan tongkat untuk memukul dan menyiksa bangsa Yehuda. Yang seharusnya tongkat digunakan untuk melindungi umat Tuhan. Justru mereka memakai kekuasaan untuk menindas, menginjak-injak harga diri bangsa. Tetapi Tuhan datang membalut luka yang terluka, mencari yang hilang, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Daud ketika mengembalakan, ya, di mana ada singa, ada harimau yang menerkam dombanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia merebut domba-dombanya ini dari harimau dan singa. Sehingga dombanya ini selamat dan tidak jadi dimakan oleh singa yang lapar itu dan juga harimau yang lapar itu. Begitu juga Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yesus datang melepaskan kita dari rasa yang begitu menakutkan. Dia mengembalakan kita begitu baik. Ia menjaga, memelihara kita dengan penuh kasih sayang. Orang Yahudi mengucilkan kita di luar golongan mereka dan memberikan langkah kita untuk menjalani kehidupan ini. Namun, Yesus datang dengan tidak mengucilkan kita. Ia bertamu ke rumah orang yang dikucilkan dan makan bersama. Bahkan ia melepaskan kita dari beban hukum Taurat. Dapat kita lihat di dalam Matius 11 ayat 28. Matius pasalnya 11 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Meskipun Tuhan membuka jalan bagi kita, meskipun Tuhan mengajak kita, tetapi sayang sekali ada banyak orang yang menolaknya. Tak kala Kristus Yesus datang ke dunia untuk menggenapi janji ini, hati mereka terlalu gelap untuk memandang kepada Kristus. Mereka memilih untuk menantikan seseorang Mesias secara politik. Mesias yang akan meruntuhkan belenggu penjajahan bangsa Romawi. Mereka tidak sadar bahwa Mesias itu sudah datang. Kristus sudah mematahkan belenggu terberat manusia, yaitu dosa kita. Kristus sudah mengalahkan musuh terkuat manusia, yaitu maut. Kiranya kita juga pada saat ini, kita sudah memastikan bahwa kita adalah umat Tuhan. Dan sudah menjadi orang Kristen yang sejati. Sebab Allah mengembalakan kita dengan penuh belas kasihan. Menjadi orang Kristen dan mengembalakan dengan sangat baik. Justru yang kita tidak layak olehnya adalah kesiapan kita untuk menjalani hidup dalam pengembalaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkah kita menjalani hidup itu di dalam pengembalaannya? Biarlah kita yang menjawab itu Bapak Ibu. Pengharapan yang ketiga yang Tuhan berikan adalah bangkitnya seorang Raja Damai Sejahtera. Di ayatnya yang ke-4a mengatakan bahwa seorang Raja Damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang masalah penderitaan bangsa Yehuda pada khususnya dan daerah Israel pada umumnya adalah masalah dosa. Oleh karena itu datanglah seorang pendamai, yaitu Allah. Seperti Yesaya pasal 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, orang yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam Efesus juga pasal 2 ayat 15 mengatakan, karena dia adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel hidup dalam penindasan atau penghukuman dari musuh dalam pemerintahan raja-raja oleh karena dosa mereka yang begitu berat. Mereka menjadi musuh Allah dan tidak ada kedamaian di antara mereka dengan Allah. Maka Tuhan Yesus datang memberikan damai sejahtera, memiliki kehidupan yang penuh kedamaian, ketakutan dan kegelisahan di dalam pimpinan raja. Tetapi di dalam pemerintahan Kristus, mereka mengalami yang namanya damai sejahtera. Janji tentang damai sejahtera ditandai dengan kelahiran Kristus yang telah tergenapi di Bethlehem. Dan juga ditandai dengan kepastian kedatangan yang kedua kali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah memberikan diri juga dipimpin oleh Tuhan, yang telah memberikan diri juga agar kita digembalakan oleh Tuhan. Kita telah menerima kedamaian itu dengan lahirnya seorang Raja damai bagi kita, yaitu Yesus Kristus gitu, yang telah membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima janji itu, yang telah menerima pengharapan dan kepastian itu, maka kita selayaknya anak Tuhan hidup dalam damai sejahtera dan memuliakan Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera bukan tidak adanya tantangan lagi. Tapi setiap kita pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan hidup. Bahkan menjelang kedatangan Tuhan kedua kali pun
Di situ kita mengalami berbagai macam penderitaan yang berat. Tetapi damai sejahtera yang telah kita terima akan memampukan kita untuk hidup dan menikmati kekuatan untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Apapun keadaan kita sekarang, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Mungkin kita merasa lemah, merasa sedih oleh karena banyak kehilangan dalam kehidupan kita. Merasakan penderitaan yang bertubi-tubi. Kiranya kita tetap bangkit. Pandanglah kepada Tuhan yang menjanjikan harapan yang pasti. Kota Bethlehem bukan kota besar. Nabi Mika juga bukan berasal dari dia juga berasal dari desa kecil yang bernama Moreset di daerah Gad. Daud bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan bisa memakai mereka. Maka kita pun bersyukur. Oleh karena Kristus telah berinkarnasi dan memberikan kita sukacita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ada di dalam harapan yang pasti. Semasih ada janji Tuhan, masih ada pengharapan yang pasti. Tuhan menghibur dan memberikan harapan yang pasti bagi kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi berkat bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu mengingatkan kami agar kami selalu berharap di hadapan-Mu. Terima kasih juga Tuhan, pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah membebaskan kami, melayakkan kami, dan Engkau telah menjadi gembala bagi kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah melalui kebenaran firman ini, terus Tuhan mengingatkan kami, agar kami boleh hidup senantiasa di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyambut dengan sukacita untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini di tempat ini dan juga yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Ketiga gereja telah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat di masa-masa penyebaran COVID-19 ini selama bulan April sampai November. Jika ada yang membutuhkan pelayanan diakonia, boleh menghubungi majelis jemaat dan ketua PW. Jika ada jemaat yang mau mendukung program ini, dapat menyalurkan dukungan melalui materi atau sembako. Keempat, pemberkatan nikah saudara Erwin dan saudari Patricia Go akan dilaksanakan setelah ibadah umum ini pukul 12 WIB. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan acara pemberkatan ini dapat mengikutinya di YouTube GP Kris Pasar Baru. Pemberkatan pernikahan ini akan ditayangkan secara live streaming. Mari kita doakan agar Tuhan memberkati keluarga yang baru ini. Yang kelima, ibadah dan perayaan Natal pada tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 9.30 WIB dan ibadah malam Natal atau Merry Christmas Eve akan diadakan via Zoom pukul 7 malam pada tanggal 24 Desember 2020, mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah Natal ini.
Sesuai juga di dalam warta yang telah kita baca, di mana kita diberikan suatu himbauan untuk menghadapi wabah virus corona ini, agar kita diharapkan kepada jemaat untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan tetap menjaga kesehatan. Untuk setika kehadiran dan jumlah persembahan bisa dilihat di warta yang dibagikan melalui via WA. Dan untuk ibadah selanjutnya di situ ada untuk ibadah-ibadah setiap komisi di gereja kita. Di situ ada persekutuan doa hari Kamis pukul 7 malam itu melalui via Zoom, dan pemuda hari Sabtu pukul 18.30 melalui via Zoom juga, dan sekolah minggu melalui via Zoom melalui jam 8 melalui YouTube, dan remaja Sabtu pukul 3 sore melalui via Zoom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai orang-orang yang bersatu di dalam Tuhan, kita juga tak lupa memberikan atau mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari kita yang ulang tahun pada bulan November ini, yaitu ada saudari Astria Novita pada tanggal 1 November. Terus ada Daniel, saudara Daniel tanggal 1. Terus Ibu Li Siu Paul, Mama Ibu Aili tanggal 4. Pak Hendy juga tanggal 4. Xinyan tanggal 5. Ibu Yongsun tanggal 8. Novan Setiawan tanggal 8. Novin Setiawan juga tanggal 8. Bapak William tanggal 9, Ibu Mihong Krispek Kari tanggal 9, Kosanto tanggal 11, Diaken Hendy tanggal 12, Saudari Kristi Yohanes tanggal 12, Sela Noviana tanggal 12, Ibu Eli Wijaya, dan Ibu Novita Luki. Ada Diaken Yanti tanggal 24, Francisca Nadia tanggal 24, CVV Novianti tanggal 25, Bapak Hezekiel tanggal 26, Ibu Li Alif tanggal 27, dan Ibu NC Anggarani tanggal 29 November. Ya. Bapak Ibu, jika ada kesempatan, waktu, dan ingat, kalau boleh diberikan alarm, mengingatkan kita untuk mengucapkan ucapan-ucapan ulang tahun ini kepada mereka. Baik Bapak Ibu, mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan November ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Nanti doa ini saya minta dengan kasih contoh Jeremy untuk mendoakan saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan November ini. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan November ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu di PKS Pasar Baru ini yang merayakan ulang tahunnya di bulan November ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menambahkan 1 tahun kepada umur mereka, sehingga mereka bisa menikmati hidup bersama dengan Engkau 1 tahun lagi Bapa. Biarkannya Engkau terus memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan, pendidikan, kuliah, dan sebagainya. Dan juga Engkau sendiri yang menjawab segala keinginan, cita-cita, ataupun segala pergumulan mereka, sehingga mereka semakin mengenal akan Engkau. Mereka terus setia untuk mengikuti Engkau sepanjang hidup mereka. Dan juga Engkau memberkati keluarga mereka masing-masing, agar Engkau mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan November ini. Demi Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan visi misi gereja kita. Visi, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Dipersilakan duduk kembali. Untuk doa syafaat dan doa berkat, saya persilakan kepada Gembala Sidang Jemaat. Baik, kita akan memasuki ibadah di penghujung, di mana kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang setiap jemaat untuk boleh mengambil sikap berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi, kemudian kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita akan menerima doa berkat. Kita menyanyi dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sesungguhnya Tuhan, Engkau yang telah menjaga memelihara kami dan Engkau pun yang terus menuntun hidup kami di jalan-Mu sehingga kami boleh melewati hari demi hari, bahkan kami boleh tetap menikmati pimpinan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Bahkan di hari ini Engkau memberikan kami kesempatan yang indah boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh menikmati firman-Mu, kami juga boleh memuji-muji Engkau. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang terus memelihara firman-Mu di dalam hati kami dan memampukan kami hidup di dalam melakukannya, sehingga setiap kami bukan hanya saja sebagai pendengar dari firman-Mu Bapa, tetapi kami benar-benar boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehingga setiap kami boleh hidup berbahagia di dalamnya. Kami juga bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi jemaat-Mu GP Kris Pasar Baru ini. Di mana di tengah-tengah segala kondisi yang sulit di masa-masa ini, Engkau Tuhan tetap menolong kami, Engkau tetap menjaga kami, walaupun setiap kami banyak segala kesibukan yang harus kami hadapi setiap hari. Tetapi tangan Tuhan yang selalu menopang kami, menjaga, melindungi kami.
Dan kami terus percaya Tuhan bahwa Engkau akan tetap menjaga kami di tengah-tengah pandemi ini. Engkau yang akan melindungi kami dan memelihara kami dan melepaskan kami dari penyebaran wabah virus corona ini. Engkau yang akan menjadi gembala kami sehingga kami akan menikmati sukacita di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus memohon, berikan kami setiap kami, berikan kami hikmat agar kami mampu menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu dan kami pun boleh menikmati berkat pertolongan-Mu. Kami berdoa Tuhan, di saat ini banyak jemaat-Mu yang saat ini bergumul dalam segala situasi. Mungkin mereka yang saat ini sedang sakit, kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk saudari Yansri, kami berdoa untuk Ibu Magdalena, kami berdoa juga untuk bapaknya Ibu Xiaomei dan juga anaknya Patinarto. Tolong mereka ya Tuhan. Dan mungkin ada beberapa jemaat lain yang saat ini sedang bergumul karena kondisi kesehatan. Kiranya Engkau Bapa yang selalu menjaga, menolong, memulihkan mereka dan menyatakan segala kuasa pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Agar mereka pun Tuhan boleh senantiasa melihat kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kecil yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Khususnya untuk bayi yang baru lahir. Engkau Tuhan yang menjaga mereka, memelihara mereka. Agar anak-anak kecil dan juga bayi-bayi yang baru lahir, jemaat-Mu di tempat ini, mereka boleh menikmati kesehatan, menikmati pertumbuhan yang baik. Terlebih di situasi pandemi ini Tuhan, kiranya belas kasih-Mu boleh tercurah atas mereka. Kami berdoa, mungkin saat ini jemaat-Mu ada yang memiliki pergumulan karena ekonomi, situasi yang sulit saat ini. Kami tetap percaya penghiburan dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Karena Engkau Allah kami, Allah yang selalu setia, memelihara hidup kami dan memampukan kami melewati situasi-situasi yang sulit karena tangan Tuhan yang kuasa selalu menopang kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, nanti jam 12 ada pemberkatan nikah di tempat ini. Berkati acara pemberkatan nikah sehingga boleh berlangsung dengan baik. Engkau yang memberkati saudara Erwin dan saudari Patricia yang akan mengikrarkan janji nikah di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati mereka. Dan Tuhan juga yang hadir sebagai saksi untuk mengikat janji mereka di hadapan-Mu. Dan mampukan mereka Tuhan melihat pertolongan-Mu di dalam acara pemberkatan nikah ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menjaga sehingga boleh berlangsung dengan baik. Berkati setiap kami yang melayani Engkau Tuhan. Engkau pun yang memakai kami menjadi alat dan saluran berkat-Mu. Dan Engkau yang pimpin acara dari awal sampai akhirnya. Setiap orang yang hadir, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, beri kesehatan. Sehingga Tuhan acara ini boleh berlangsung jauh dari penyebaran wabah virus corona. Karena Tuhan yang akan terus memimpinnya. Kami juga berdoa Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu akan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami menyadari Tuhan bahwa banyak rakyat yang belum mengikuti protokol kesehatan. Bahkan mungkin ada pejabat-pejabat yang melanggar aturan ini ya Tuhan. Sehingga pandemi ini semakin sulit dikendalikan. Kami hanya mohon kepada Tuhan, ampunilah bangsa kami. Ampuni para pemimpin negara ini, ampuni setiap rakyat Indonesia ini. Biar Engkau Tuhan tidak membelakangi kami terus-menerus. Tetapi kami mohon belas kasih-Mu atas bangsa kami. Kiranya anugerah-Mu boleh terus tercurah bagi bangsa ini. Agar kami boleh menikmati pertolongan-Mu Tuhan. Engkau yang terus mengasihi para pemimpin negara ini. Engkau memberikan mereka hati yang baik. Agar mereka sungguh-sungguh mengikuti dan melakukan protokol kesehatan. Agar mereka sungguh-sungguh mengasihi rakyat Indonesia. Bukan mencari kepentingan diri sendiri. Tetapi biar mereka Tuhan boleh melakukan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, tindakan untuk melindungi rakyat ini dan untuk memutus rantai penyebaran wabah virus corona ini.
Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa buat presiden kami, Joko Widodo, Engkau berkati dia. Beri dia hikmat dan Tuhan yang menjaga dia. Engkau juga berkati wakilnya, para menteri, para kepala daerah, berkati mereka semua. Tolonglah Tuhan, agar mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, Engkau yang memberi kesadaran. Karena Engkau yang mengangkat pemerintah yang sah. Biarlah kami boleh menghormati setiap keputusan, mendukung pemerintah di dalam segala tindakan dan kebijakan, keputusan di dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kebaikan-Mu boleh nyata di tengah-tengah bangsa kami. Pandemi ini boleh berakhir dan kami boleh kembali melihat dan menikmati kehidupan yang normal kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Di dalam persiapan-persiapan kami memasuki bulan Desember dan di mana kami akan merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Sebuah hari sukacita, mengingatkan akan kasih karunia Tuhan bagi dunia ini. Bahwa Engkau Tuhan datang melawat manusia yang berdosa, agar keselamatan boleh kami nikmati. Ya Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap persiapan-persiapan yang kami lakukan setiap umat-Mu di dalam mempersiapkan diri untuk menyambut hari kelahiran-Mu, merayakannya di dalam ibadah. Engkau Tuhan yang terus bekerja, agar kami umat-Mu dalam memperingati perayaan kelahiran-Mu di tahun ini, kami pun boleh semakin bertumbuh dan semakin mengasihi Engkau Tuhan. Demikian juga Bapa, kami tidak lupa bahwa Tuhan telah memelihara kami 1 minggu lamanya. Engkau yang telah menjaga kami, Engkau yang telah memberkati kami dalam segala hal. Dan kami akan membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguduskannya, sehingga boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami tetap percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Engkau akan memberkati segala usaha, pekerjaan, kehidupan, keluarga setiap kami jemaat-Mu. Sehingga kami pun Tuhan akan terus mengingat Engkau, mengingat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.